A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Yeay. Tepuk tangan dulu dong biar semangat semuanya pagi-pagi. Yang di rumah yang lagi ngantuk, ayo semangat dulu sama-sama kita belajar ya. Allah menciptakan kita nih berpasang-pasangan ini, Masya Allah. Manusia dengan manusia, binatang dengan binatang, jin dengan jin. Tapi pernah dengar nggak kalau ada yang namanya manusia ternyata dia itu disukai juga sama jin? Pernah Bu? Pernah dengar Bu? Yang di rumah pernah dengar? Gimana tuh ceritanya? Katanya bahkan yang katanya ada jomblo. Pernah tahu kan yang namanya jomblo? Itu nggak nikah. Katanya dia disukai sama jin, katanya bisa jadi kayak gitu. Hari ini kita belajar sama-sama ya. Temanya bagus banget. Temanya adalah dicintai jin. Kok bisa? Kok bisa sih? Nah, kita cari tahu nih kenapa, apa yang menyebabkan kita itu dicintai sama jin. Nah, mungkin pertama ya namanya rahasia Allah itu kan segala sesuatunya rahasia Allah, ya kan? Kita nggak pernah tahu bagaimana jalan hidup kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang orang yang diduga wanita ini dicintai sama jin. Apa ciri-cirinya? Coba kita saksikan sama-sama. Kaget. Enggak. Tapi bener gak sih Ustaz itu nanya aja. Kalau seandainya kan kita ngomong masalah jin itu biar gak tegang maksudnya. Jadi emang ada kalau orang itu bisa dicintai sama jin. Kenapa bisa kayak gitu? Mau izin penjelasannya dong Ustaz. Fadol Ustaz. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Izin Ustaz amatkan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, yuk kita sama-sama sadarkan diri kita karena kita punya keyakinan beriman kepada yang gaib. Jadi kita tidak mungkin memungkiri adanya makhluk halus ini. Dalam hal ini mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, begitu pula kita meyakini adanya takdir. Takdir itu sudah tentukan. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa bisa nggak jin menikah sama manusia atau manusia menikah sama jin. Itu menyalahi kodrat sebenarnya. Jadi tidak akan mungkin, mohon maaf. Kalaupun ada jin yang mencintai manusia, itu memang seperti itu karena ada kodrat, keinginan, maaf, syahwat dan sebagainya. Dalam hal ini jin yang muslim tidak akan mungkin jatuh cinta kepada manusia karena mengikuti aturan syariat juga, sebagaimana kita juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin juga menikah, jin juga punya rasa, tapi bagi jin muslim mereka hanya berjalan sesuai kehendak Allah, memilih jodoh dari bangsanya sendiri. Tapi kalau jin kafir pasti akan memilih manusia untuk dicintai. Kenapa? Karena bahagian daripada bentuk godaannya, bentuk gangguannya, bentuk bagaimana untuk melencengkan. Pokoknya intinya adalah kalau sana manusia bercinta dengan jin itu berarti dia udah menyalahi kodrat. Menyalahi kodrat, menyalahi aturan syariat. Tidak mungkin. Terima kasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Jamaah. Nih ya, konon kalau kita dengar ceritanya katanya seorang wanita bahkan mungkin laki-laki yang susah banget ketemu jodoh. Kan ada ibu ya, mungkin ya udah umurnya kepala 4 atau mungkin lebih gitu ya, tapi nggak nikah-nikah. Katanya dia disukai sama jin. Emang mungkin seperti itu? Coba kita tanya guru kita Ustaz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Penjelasannya Ustaz, fadhal. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah seseorang yang dia belum menikah atau dia sudah mau menikah tapi gagal, ini bisa disebabkan karena dicintai jin? Dan apa penyebabnya? Sebenarnya
ketika ada seorang pria atau wanita, dia ingin menikah, lalu kemudian belum bertemu jodohnya, atau sudah bertemu jodohnya tetapi seringkali gagal. Dan ini biasanya disebabkan karena banyak hal. Apa saja? Yang pertama, biasanya disebabkan dia dipermainkan oleh syaitan, dipermainkan oleh jin. Di dalam kitab Tadhkirul Mustafa dijelaskan satu hadis yang datang riwayatnya daripada Al-Imam Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala. Dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Akaf bin Bishr. Satu ketika, kata Al-Imam Abu Dzar, ketika itu datang seseorang bernama Akaf bin Bishr kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasul bertanya, "Wahai Akaf bin Bishr, apakah engkau sudah menikah?" Kata Akaf bin Bishr, "Belum ya Rasul." "Engkau sudah cukup umur, memiliki modal untuk menikah. Lalu kemudian mengapa engkau menunda untuk menikah?" Lalu kemudian Nabi tanya lagi, "Hal anta musrin bikhair?" Apakah kamu sehat? Maknanya Nabi bertanya seperti ini, kamu normal kan? Kamu suka kan? Ya, dengan wanita, bukan menyukai sama jenis. Lalu kemudian dia menjawab, ya Rasul, ana muslim bikhair, saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan normal. Lalu kenapa engkau menunda menikah? Kata Nabi Muhammad, idzan anta min ikhwani syayatin, kalau begitu kamu adalah temannya setan. Kamu memperbolehkan dirimu dipermainkan oleh setan sehingga kamu akan bermaksiat dengan wanita, sehingga kamu akan menunda pernikahan. Ini yang pertama. Biasanya pria atau wanita, ya, dia belum ketemu jodoh atau sudah ketemu jodoh tapi gagal disebabkan karena dia suka bermain maksiat dengan pria atau dengan wanita. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang kedua, biasanya disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yu'ramu rizqa bidzambi yusibu alaih. Seorang manusia itu bisa terhalang mendapatkan rizkinya dan jodoh bagian dari rizki disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Apakah itu dosanya adalah mencuri atau berzina atau mengambil hak orang lain atau perbuatan dosa-dosa lainnya, maka itu bisa menyebabkan jodoh kita terhalang dan tidak sampai kepada kita. Lalu kemudian penyebab lainnya bisa disebabkan karena dicintai oleh jin. Nah, oleh sebab itu kita mesti perhatikan, ada hal-hal yang mesti kita pahami, apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terprotek daripada gangguan jin, sehingga kita selamat dan gak dicintain sama jin. Bagaimana? Nanti tonton terus. Lanjut lagi. Wah, ini masih bersambung nih. Jadi dikit-dikit dikasih ilmunya. Gak apa-apa, kita tungguin. Makasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran ilmunya jamaah. Kalau di kalangan manusia nih ada yang namanya pelakor atau pebinor, ya kan? Itu kalau dari manusia berarti pebinor atau pelakornya dari manusia juga. Nah, tapi bagaimana kalau sampai pelakor atau pebinornya itu dari bangsa jin? Ada nggak kayak gitu kira-kira? Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam. Baik, tabi Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah kama أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
wahai anak cucu Adam, janganlah kalian menjadikan syaitan itu memasukkan tipu dayanya untuk kalian, sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya sehingga terlihatlah aurat daripada mereka. Syaitan ini telah memisahkan antara Adam dan Hawa di surga, di tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau syaitan mampu untuk memisahkan Adam dan Hawa alaihi wassalam di surga, maka syaitan juga mampu atas izin Allah menjadi pelakor bagi pasangan manusia di dunia ini. Kenapa mampu? Ternyata itu semua atas izin Allah. Kenapa Allah mengizinkannya? Karena manusia itu sendiri yang membuka pintunya. Salah satu membuka pintu daripada jin itu mengganggu pernikahan adalah pernikahan yang ternyata di dalamnya banyak ikhtilafus sunnah, banyak menyalahi sunnahnya baginda Nabi SAW. Kecil-kecil aja deh. Contoh, masuk kamar mandi tidak baca doa. Masuk kamar mandi tidak baca doa, akhirnya jin bisa mengganggu. Awal gangguannya senang berlama-lama di kamar mandi, sambil bawa handphone di kamar mandi, lebih tertarik dengan apa yang ada di handphone, sehingga subhanallah pada saat dia melihat pasangannya menjadi tidak menarik lagi. Dia lebih senang melihat sesuatu yang ada di luar rumah dibandingkan yang ada di luar rumah. Setan dan jin tidak mampu untuk dengan kekuatannya mengganggu rumah tangga, tapi jin ini bisa meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya mengganggu pasangan tersebut. Allah pun mengizinkannya. Kenapa Allah mengizinkannya? Karena salah sendiri dari pasangan itu. Kenapa? Di dalam rumah tangganya dia menyalahi sunnah. Masuk kamar mandi tidak berdoa, keluar kamar mandi tidak berdoa, mau makan tidak berdoa, masuk rumah tidak memberi salam, keluar rumah tidak berdoa. Kemudian banyak sekali sunnah-sunnah baginda Nabi SAW disalahi dalam rumah tangga tersebut. Akhirnya dia membuka pintu bagi setan, yakni biasa kita dengar istilah daripada anak iblis yang bernama dasim. Dasim itu yang khusus untuk mengganggu rumah tangga. Kalau laki dasim, kalau perempuan dasimah. Kita kalau laki muslim, perempuannya muslimah. Ini setan dasim ini memang menunggu kapan saya diizinkan sama Allah untuk mengganggu rumah tangga ini. Bagaimana caranya diizinkan? Karena rumah tangganya sudah menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan jinnya yang kuat, bukan setannya yang bisa jadi pebinor ataupun pelakor, tapi orang tersebut yang membuka pintu kepada dasim dan dasimah di dalam rumah tangganya. Jadi salahnya di kita sendiri. Betul. Yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggoda kita. Betul. Untuk bisa berpisah. Jadi pebinor, jadi pelakor si jinnya itu. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jadi memang gak gampang ya untuk mempertahankan rumah tangga dari iblis ini. Iblis ini macam-macam triknya. Aduh, kenapa ibu? Ada apa ibu berdiri? Hah? Ibu kenapa? Ada apa? Coba sini ibu. Aduh, mau nanya. Ini kasih pinjam mic. Maaf ibu. Iya, oke. Ibu kenapa? Ada apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu mau nanya ke Mas Padi. Iya. Ini kalau bangun tidur pagi-pagi suka ada lebam di tangan, warnanya biru atau hitam. Iya. Itu di badan juga suka ada. Itu tandanya dicintai jin bukan? Nyubit amat jinnya sampai nyubit-nyubit. Ibu tidurnya lasak kali. Tidur buak gitu kebentok-bentok. Itu namanya bisa jadi tanda dicintai jin. Masa Ustaz? Hah? Yang bener? Kok bisa jadi takut? Kok bisa gitu? Ya iyalah. Kalau dicintai Ustaz biru-biru nggak? Pokoknya ada tanda-tanda orang yang dicintai jin. Apaan itu? Mau tahu tanda-tandanya? Mau tahu? Mau tahu? Yang di rumah mau tahu? Mau. Ada tanda orang dicintai jin. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ngeri banget sih Ustaz. Tadi ada tandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.